Sultan Agung adalah raja terbesar dari Mataram. Beliau memerintah pada tahun 1613 sampai 1646. Beliau menggantikan ayahandanya Panembahan Seda ing Krapya setelah ayahandanya wafat pada tahun 1613. Jan Pieter Zoon-Koen atau J.P. Koen lahir di Hoorn, Belanda. Pada usia 31 tahun dia diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tujuan Sultan Agung menyerang Batavia yang dikuasai VOC adalah agar dapat menaklukkan dan menghancurkan kota tersebut. Menurut Siti Marifah, dalam perlawanan Sultan Agung terhadap VOC 1628 sampai 1629, setidaknya ada beberapa hal yang membuat Sultan Agung berani melawan VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Zoon-Koen atau sering disebut J.P. Koen. Penyerangan Sultan Agung atas VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Zoon-Koen terbagi menjadi dua penyerangan, yakni pada tahun 1628 dan 1629. Penyerangan pada tahun 1628 dianggap gagal karena awalnya pasukan Mataram berhasil menyerang benteng namun tidak mau mendekati Batavia karena banyaknya korban yang tewas. Alasan Sultan Agung menyerang Batavia: 1. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. 2. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 3. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang di Malaka. 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Serangan pertama, tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, Tumenggung Baureksa memimpin pasukan Mataram menyerang VOC di Batavia, di mana pada saat itu Gubernur VOC dijabat oleh J.P. Koen. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi, sehingga pertempuran sengit tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah peperangan, pasukan Mataram lain berdatangan. Pasukan Mataram berusaha mengepung, tetapi kekuatan VOC dengan persenjataan lebih unggul dapat memukul balik pasukan Mataram. Tumenggung Baureksa pun gugur. Serangan pertama belum berhasil. Serangan kedua tidak putus asa, Sultan Agung langsung mempersiapkan serangan kedua. Belajar dari pengalaman, ia meningkatkan jumlah kapal senjata dan makanan. Ia membangun lumbung beras untuk persediaan bahan makanan di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Singaranu, Ki Adipati Juminah, dan Dipati Purbaya. VOC mengetahui persiapan pasukan Mataram sehingga di Tegal VOC menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pantang mundur dengan jumlah pasukan yang ada, pasukan Mataram berhasil menguasai dan menghancurkan benteng Hollandia. Lalu pasukan Mataram mengepung benteng Bomel, tapi gagal menghancurkannya. Terdengar berita bahwa J.P. Koen tewas dalam penyerangan itu yang terjadi pada tanggal 21 September 1629 dengan kondisi kritis. Belanda semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram. Dengan senjata yang lebih baik dan lengkap, pasukan Mataram ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan kedua Sultan Agung juga mengalami kegagalan. Melemahnya kekuatan Mataram dengan kegagalan kedua penyerangan pasukan Mataram membuat VOC semakin berambisi untuk memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah lain. Namun di balik itu VOC tetap mengawasi gerak pasukan Mataram. Sebagai contoh, pada waktu Sultan Agung mengirim pasukan ke Palembang untuk membantu Raja Palembang menyerang VOC, tetapi di tengah jalan langsung diserang oleh VOC. Jiwa Sultan Agung untuk melawan dominasi asing di Nusantara tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Ia meninggal pada tahun 1645. Mataram pun semakin lemah dan dikendalikan oleh VOC.